ini 11C presensi 27 dan Serin dari kelas 11C absen 22 akan jalan-jalan menyelusuri sebuah museum, yaitu Museum Mandala Bakti. Yeay. Nah teman-teman, jadi Museum Mandala Bakti ini lokasinya itu di depan Buddha. Jadi kita bisa lihat air mancur tubuh Buddha secara langsung jelas. Nah teman-teman, jadi di Museum Mandala Bakti kita menemukan sebuah gambar lukisan visualisasi, yaitu kereta kuda atau turangga yang digunakan oleh Pangeran Diponegoro. Nah, jadi Pangeran Diponegoro ini menggunakan kereta kuda ini sebagai sarana transportasi dan juga simbol kekuasaan saat dilaksanakannya perang Jawa. Nah, kereta kuda ini termasuk dalam kategori artefak yang ada di Indonesia. Selanjutnya, di museum ini juga terdapat surat Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ditujukan kepada Pangeran Diponegoro. Nah, lalu juga ada Goa Selarong yang berada di sebelah selatan Yogyakarta. Nah, goa ini tuh tempat Diponegoro itu mengatur siasat perangnya. Selanjutnya juga ada Benteng Bintang 2 Ungaran atau juga diberi nama Benteng Ungaran atau juga disebut juga Benteng Diponegoro. Jadi ini sejarahnya juga ada di sini. Nah, di museum ini juga terdapat jubah yang digunakan Pangeran Diponegoro. Nah, jubah ini termasuk ke dalam salah satu jenis artefak. Nah, di sini juga terdapat gambar pendopo Pangeran Diponegoro, yaitu pendopo Tegalrejo yang ada di Yogyakarta. Nah teman-teman, jadi di museum ini terdapat senjata keris yang digunakan oleh Pangeran Diponegoro saat melawan Belanda. Nah, senjata keris ini termasuk salah satu jenis artefak di Indonesia. Nah, selanjutnya di sini juga ada pedang yang digunakan oleh prajurit Pangeran Diponegoro dan juga pedang yang digunakan oleh Belanda. Nah, pedang-pedang itu tadi juga termasuk ke dalam jenis artefak yang ada di Indonesia. Di sini juga ada jimat prajurit Pangeran Diponegoro dan juga kitab Stambul yang termasuk salah satu jenis artefak. Sama-sama paham. Saya nasional ini dan Siswa dari mana? SMA saja sekarang. Izin bertanya-tanya ya Pak. Sebelumnya nama bapaknya siapa? Pak Landung di sini sebagai pejabat di Pasar ini udah dari tahun berapa? Saya masuk ke sini 2019. 2019 lama ya Pak. Berarti Bapak tahu bangunan sebelum ada Pasar Antik ini berapa? Gimana? Bangunan sebelumnya, jadi sebelum dibangun Pasar Antik ini Bapak tahu nggak ya? Jadi apa sebelum? Saya pedagang juga sih. Ini butuh jalan. Karena dari orang ini adalah apa begini. Sadar kalau di sini. Jadi ini barang-barang yang Bapak jual ya Pak? Iya. Nah, berarti barang-barang antik ini tuh ada yang paling menarik di hati Bapak itu nggak ya Pak? Ya terutama porselen. Tahu porselen? Porselen bukan keramik, porselen itu kan ini porselen. Berarti ada keistimewaan sendiri ya Pak? Iya. Lebih indah. Satu beda yang kedua lebih sore hari ini bagus tadi dan siang panas ya, berkualitas. jemuran dikeluarin semua kerabat Imelda. Jangan lupa ini udah mulai mendung, yuk dimasukin aja daripada nanti nggak jadi kering lagi. Tapi saya nggak akan bikin anda kering nih kerabat Imelda dengan nggak tahu saya mau lihat ngapain. lihat Saya ya, temenin anda dengan lagu Indonesia favorit anda ya di Indonesia All Star sampai nanti jam 8 malam bareng sama saya Hana Malinda di Korea 127. Yang mau ikutan request lagu bisa lewat WhatsApp di 0811 27 1044 atau lewat Facebook fanpage juga bisa kerabat Imelda ya. Dan kalau ngomongin tentang mendung nih kerabat Imelda, note aja nih ya, biasanya bakal turun pemancar nih kerabat Imelda, tapi jangan khawatir, jangan risau, karena saya bakal tetap nemenin anda bisa lewat streaming di radioimelda.co.id/streaming. Jadi gabung dulu sekarang, mau request apa nih?
ada yang saya cara ada yang beli dari orang tua, ada juga yang saya kawin banyak lah. Banyak jalannya untuk memperbanyak dagangan itu banyak sekali, tergantung uang. Kalau kita punya uang, mau cari barang apa saja bisa. Kalau barang yang paling sering dicari pengunjung di sini tuh berarti yang ukirannya bagus atau yang seperti Enggak apa? juga, enggak. Karena pertama enggak bisa diprediksi pasti apa yang dia cari. Kita ngikuti pasar ini oleh konsumen. Konsumen yang dicari apa, yaitu kita berusaha untuk melayani beliau, menyuguhkan yang terbaik, apa yang dia buru kita sediakan. Tidak ada kepastian, oh harus tetap ini, harus jual ini, nanti ada enggak. Namanya pasar itu yang namanya pasar seni kaitannya dengan seni, jadi tidak ada khusus ya. Syukuran, ada sendiri yang cari khusus lampu ini, ada sendiri yang cari. Karena peminatnya bukan sedikit, tidak satu dua orang. Ini jutaan peminatnya, dari kaula muda sampai kaula tua. Nah, berarti ada barang-barang yang menurut pengunjung itu ada yang punya nilai sejarah lebih gitu nggak, Pak? Banyak Contohnya sekali. seperti apa, Pak? Contohnya misalnya yang mencapai nilai atau nilai sejarah banyak seperti halnya patung, cawan atau kendi, terus pastinya banyak karena mengandung unsur nilai seni dan dia memang punya pola pikir yang diciptakan ini kan pasti ada sejarahnya, tidak mungkin enggak, karena bukan produk baru, produk-produk lama. Dari barang-barang jual Bapak ini ada yang Bapak tahu sejarahnya secara rinci, Maksudnya kayak jadi sejarahnya misal patung ini dulu tuh ini ternyata pembuatnya tuh siapa, bisa gitu. banyak yang diketahui ya, pembuatnya pada umumnya pencipta orang-orang yang terkenal, tetapi kita kan sebagai pedagang tidak mengamati sampai sejauh itu. Misal pembuat patung kayak begini, mungkin orangnya sebelum membuat gini saya dapat satu, ini salah satunya sudah banyak produk yang dia buat, tapi kan dia tidak dikenali oleh masyarakat. Lain dengan pembuatan keris, itu kan jelas, keris itu dibuat oleh empu, bukan pencipta barang bisa membantu. Keris itu diciptakan oleh nah, jadi semua masing-masing memiliki nilai lebih. Orang menciptakan kayak begini kalau dia tidak punya nilai seni tinggi dan dia punya kemampuan atau skill ya, dia tidak punya talenta, tidak mungkin bisa membuat karya. Apalagi cetak, apalagi pahat. Jadi ini barang-barangnya yang berguna di masa lalu dan juga punya seni yang seperti Ya, semuanya yang kaitannya dan nilai seninya. Karena nilai seni itu tidak ada bagus. Kenapa saya bisa bilang nilai seni tidak ada? Ini sederhana. Ini sampean tidak tahu seninya apa. Tahu enggak? Tidak tahu kan? Sama-sama ini jongkat ya. Ini diproduk oleh Inggris, bukan asal-asalan. Nah, dia punya mutu dan dia punya kualitas bagus, meskipun sudah usang, tetapi masih layak pakai. Nah, sekarang tidak dipakai, mungkin diabadikan. Bagi seorang pengusaha salon penting. Nilainya tidak seberapa jualnya, tapi nilai historis ini materialnya juga ada. Itu bagian dari nilai seni. Jadi nilai seni tidak ada batasan harus mahal enggak. Saya jual barang ini ada yang harganya 15.000, ada yang 10.000, ada yang 1 juta, ada yang 1,5. Jadi kan tidak relatif mesti mahal. Karena kita juga bisa mengukur kata pembeli itu kadang-kadang memiliki selera, nilai beli tinggi, bukan masalah keuangan ya, siapa saja mungkin bisa.
dia untuk mencari barang itu belum tentu dia cari yang mungkin cari yang itu sesuai dengan keinginan dia. Tidak suatu keharusan sama datang pun harus bawa uang juta, enggak, kamu uang 50.000 bisa dapat 5 tunjukin betul. Ini 10.000. Padahal ini usianya tua. Ini 60 tahun ada loh usianya. Nah sekarang 10.000 dibagi 60 keluar berapa? Ayo mau tes apa? Matematika. 10.000 dibagi 60. 600. Ya enggak mungkin. Rp1 kan? 600. Saya enggak toh. 10.000 dibagi 60 ya berarti ya 1.500 ya enggak mungkin toh. 1.500 bagi 10 berapa? 500 bagi 10 150. Ya enggak toh. Hah? 10.000 dibagi 60. 10.000 dibagi 60. Piro? Rp1,50 toh. Oh, Gimana tuh? oh iya, Ding. Rp1,50 dikalikan Itu nek 60.000, Ding. Itu mencapai 90,9 ribu loh ya, bukan 90.000. 9. Ini kan 10.000. Jadi 90 itu berapa? 1,5 kali. Ya. Kalau dibandingkan dengan nilai jual 10.000 dengan usia segitu, apa ya cukup? Tidak sesuai kan? Tapi kita benar. Karena kenapa bisa dihargai 10.000? Barangnya terlalu banyak. Ini jutaan barang, bukan 1-2. Nah, yang menjadikan mahal kayak gini bisa 150.000 itu ada nilainya. Mungkin barangnya tidak terdapat banyak, produknya sedikit kalah itu. Itu ditenggarai masuk barang langka. Kalau ini barang paling lama usianya apa? Kita membahas masalah. Oh ya, barang yang paling lama. Banyak sekali. Sangat banyak sekali. Ini juga barang lama sekali. Patung itu juga lama sekali. Itu era-era Republik. Jadi kisaran tahun-tahun 1950-an. Jadi disebutnya produk ROC. Republik of China. Itu mulai abad 19. Bukan itu harus Arab betul makanan sampai itu ya nggak boleh kalau anak zaman sekarang tuh harus mengkoleksi menyimpan barang-barang peninggalan masa lalu. Nah kalau itu bicara hati, kalau sampean saya paksakan untuk itu barang-barang ini kalau tidak terkesan jatuh ya tetapi kan punya basic dari awalnya gak semua apa kita kasih karena basic itu hilang nggak gitu nanti akan muncul di saat kamu sudah sendiri mungkin lah itu terbesit di pikiran saya kasihnya ya dulu saya juga tidak senang itu karena tidak mau beli ketidaksenangan itu dipindah ke satu tapi kalau itu ya tidak ada duit serta pentasangan itu sendiri itu apa ya seperti mengalir sendiri gitu mengalir itu nggak bisa dipaksain kan senangnya aja dugem kok suruh gini ya tak mungkin kan gitu ya bisa tidak kita yang pertama-tama tahu jangan kita bermasalah bukan dijalur baca tulis beliau jangan dijalur tentang nah itu yang sangat sekali kalau kita
menentukan orang. Setelah sama pun kamu berpendidikan kita harus di bidang seni ya enggak? Seni itu kan banyak. Musik ya seni, bola ya seni, olahraga seni. Nah, kalau kamu semuanya enggak senang, senang itu dia kalah. Musik itu yang jeng-jeng. Ini kan berarti Bapak itu suka dengan peninggalan masa lalu. Ya, berarti Bapak sering ke museum. Kalau dulu sering. Kalau yang paling Bapak ingat yang barang paling begitu tidak hanya dengan menyediakan kebutuhan mereka, informasi yang dengan kecepatan dan kemudahan bagi proses privasi keluarga untuk kementerian keuangan. Pusat informasi yang kami hadirkan sangat sesuai dengan kemampuan berpikiran maju perempuan dewasa muda yang sudah bisa menentukan pilihannya sendiri. Biasanya kalau seorang pencipta legend itu biasanya katakan gandenan lukisannya misalnya kayak misalnya Picasso ya kan terkenal karyanya dia cepet deh Rembrandt itu kan juga ada ini dan dia memang benar-benar mati-mati buat karena kalau dia banyak Anda bisa jadi Bapak suka barang yang langka, jarang ditemukan, cuma ada satu. Nah itu kan dicari sulit karena kalau kita bisa membuatkan kayak gitu kita bisa kaya. Kalau dibeli atau dilelang dibeli oleh kolektor itu kan kita punya modal besar. Mungkin bisa banyak deh yang kejadian gitu. Banyak sekali. Kalau barang kuno yang Bapak temukan sendiri itu ada nggak? Kayak misal lagi jalan-jalan terus beribadah koin lama gitu ya. Anting membeli tidak ada membeli sekali. Takut kalau karena nanti maksudnya di otak-otak akhirnya mencari terus. Sore harinya itu kan diri kita sama Aku seperti ini lagi. Biasanya aku ngobrolin di Bandung. Di pasaran bisa jadi seperti ini. Aku belilah yang menarik bisa terjadi. Tapi kalau sengaja saya cari di mana lokasi itu yang bawa atau lokasi yang kita berburu sangat gratis atau kami tenaga. Nanti tidak pikiran kita Kalau zaman sekarang kan anak-anak muda itu mikirnya sejarah itu pasti ada hal-hal mistis. Bapak itu percaya nggak? percaya Percaya. Ada barang-barang yang kayak itu Pak. Ada. Tetapi kan kamu sikapi dengan positif dan genggas. Mereka punya tempat sendiri. Mesti. Dia punya wadah sendiri. Kamu punya wadah sendiri. Jalurnya sudah lain, alamnya juga ada. Kalau pembeli di sini ada yang pernah gitu Pak? Enggak. Enggak. Berarti emang ada jalurnya sendiri. Ya. Jadi kita jangan sampai masuk di ranah itu. Nanti pemikiran kita berusaha itu. Kamu harus optimis bahwa kamu yang percaya satu kecuali. Itu aja. Seperti itu yang Tergantung pikiran kita ya. iya. Pikiran standing positif aja. Tidak boleh kamu oleh kita tadi. Ya Rufi bukan kamu. Ini uang kamu dan kamu sendiri. Ya pasti. Jadi kalau barang-barang itu ada kenangannya. Ya semua karena mau ada member
Kalau di rumah Bapak ada banyak juga Banyak. yang ada kenangannya di baju Bapak tuh ada Banyak. di rumah. Banyak sekali. Contoh satunya apa? Contoh satunya kayak biji. Ada yang nggak tak jual. Ada yang nggak tak jual. Karena dulu kan untuk apa ya? Ada legendnya. Ada legend yang kedua untuk memori amalan. Ya hari itu seperti motor yang saya naikin itu sampai sekarang. Istimewa. Ini bagi saya bukan, bagi mereka bukan istimewa, tapi bagi saya bermanfaat. Dia juga punya jasa. Apa benda mati tidak punya jasa? Punya. Jasanya apa? Kamu kalau gula-gulanya kamu pegang barang itu hatimu jadi air. Pikiranmu yang kalau itu tersalurkan itu jadi terisi. Ya itu kan jasa kan. Ya itu nggak gampang loh. Iya kan? Makanya aku berharap hargailah sekarang. Karena seni bisa mengubah. Saya alami. Jadi saya bukan sombong, bukan ngangkat. Itu loh. Gitu Pak. Gitu aja kita. Sekian dari makasih banyak ya Pak.